siapa yang punya negara? Hah? Kamu siapa? Yang punya negara ini? Yang punya negara aja nih, gak searogan lo. Pemimpin negara kita ini gak ada yang arogan kayak lo. Ngerti gak lo? Itu manusia lo dan anak kecil lo. Saya nonton video kamu itu marah besar. Saya sebagai masyarakat mengutuk keras tindakan arogan kamu itu. Saya lagi konsultasi sama pengacara saya nih. Saya dengar-dengar katanya sudah berakhir damai. Gak ada damai-damai. Gak ada. Itu presiden yang buruk yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa ada seorang anak manusia, anak kecil yang kamu intimidasi sampai seperti itu. Karena dia takut sama kamu mungkin. Kalau gua gak ada takutnya sama lu, ngerti lu? John LBF gak ada takutnya sama lu, ngerti? Saya lagi konsultasi sama tim hukum saya. Kalau memungkinkan, saya bikin LP buat kamu. Saya ngelaporin kamu, supaya jadi pembelajaran untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bersikap arogan seperti itu. Emang duit itu seberapa banyak, sampai lu bisa mengintimidasi orang seperti itu? Komnas Perlindungan Anak harus angkat bicara. Semua harus bersuara nih. Semua harus kompak. Harus dihukum secara pidana menurut saya. Harus ada efek jerak untuk si pengusaha ini. Kelakuan lu biadab banget, udah kayak yang punya dunia lu. Di atas langit masih ada langit, bro. Lu arogan kayak begitu sama anak kecil pula. Kau suruh menggonggong, kau suruh sujud di depan kau. Kau siapa, raja? Hah? Saya kawal kasus ini. Kasus perundungan yang dilakukan pengusaha asal Surabaya bernama Ipan terhadap seorang pelajar menuai kecaman banyak pihak. Baru-baru ini yang ikut bereaksi adalah John LBF. John LBF mengecam keras tindakan pengusaha asal Surabaya tersebut. Saking emosinya, John LBF bahkan mengancam bakal menyeret pengusaha Surabaya itu ke ranah hukum. Menurut pengusaha asal Jakarta ini, apa yang dilakukan Ipan merupakan presiden buruk yang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Menurut John, perilaku Ipan tidak bisa dibenarkan, sekalipun yang bersangkutan mengaku orang kaya. Yuk guys, baik lagi di Uki Kelvin. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Alvin ya, pengusaha dari Surabaya yang menyuruh anak siswa ya untuk sujud dan menggonggong. Wah, ini beritanya. Dan ini John LBF siap membantu katanya guys. Nah, beritanya seperti apa? Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Tahu cemas katanya tadi ya. Ivan Sugianto disebut bisa terancam 5 tahun penjara imbas ulahnya terhadap Ethan katanya guys. Ini merupakan bentuk kejahatan terhadap anak ya, dan seharusnya polisi bisa menangkap langsung si pelaku ini karena ini bentuk-bentuk kebobrokan moral ya, seorang yang sudah dewasa menghardik anak yang masih di bawah umur untuk menggonggong di depan dia. Ini merupakan kejahatan terhadap anak dan ini bisa diancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, ancamannya bisa 5 tahun penjara. Keren sekali Cibai Kiai satu ini, dia tolak pinggang, ngerasa hebat baru dapat buff. Hati-hati besok mau close session nanti kamu kena NERF katanya guys. Oh ini kayaknya anaknya atau siapa nih? Ini orangnya nih, ini yang suruh ini ya. Aku juga nggak tahu nih secara ininya kronologi yang sebenarnya gimana sih? Apakah yang ada apa ya kejadian sebenarnya gimana gitu? Aku nggak tahu guys. Belum nemu beritanya gitu ya. Nah kita lanjut lagi. Aduh sorry ya, gue kasihan banget sama ini si Ethan. Ethan, Om Awan dan teman-teman di Jakarta semua dukung kamu. Ya, semua kita dukung kamu Ethan. Kamu jangan takut kalau ada intimidasi-intimidasi ya. Kemarin Om Awan udah ngobrol sama Mami. Ya, kalau ada apa-apa kabarin aja ya. Pokoknya kita di Jakarta siap belain Ethan, siap jagain Ethan. Kalau misalkan di sekolah atau kalau misalkan di rumah ada yang intimidasi, ada yang neken-neken buat damai ini itu, jangan takut, jangan mau diintimidasi, laporin ke kita ya. Dan ini gue minta tolong ke teman-temannya Ethan semua di sekolah, tolong support Ethan ya. Kasihan lo Ethan lo. Dan pihak-pihak tetangganya Ethan juga tolong ya, dijagain rumahnya Ethan, dilihat-lihat tuh rumahnya Ethan. Kalau misalkan ada yang mencurigakan ini itu, tolong tuh diamati ya, direkam ini itu. Jangan sampai orang-orang yang nggak bersalah itu nanti jadi korban intimidasi sama orang jahat. Dan gue juga mau minta tolong kepada orang tua murid semuanya di Gloria ya. Tolong kalian doain Ci Ira, support juga Ci Ira. Kalau ketemu Ci Ira kasih semangat, Ci semangat, kita dukung Ci Ira ya. Support keluarga ini guys. Ini kasihan banget. Ini kita Daud melawan Goliat ini guys. Bayangin loh, keluarga Ci Ira yang keluarga sederhana, keluarga kecil harus berhadapan sama giant itu, sama Goliat itu ya. Siap ya Ethan ya. Nanti kalau misalkan ada undangan podcast dari Jakarta, siap ya Ethan ya? Untuk masyarakat semuanya, jangan melakukan tindakan biadab seperti itu. Siapapun Anda, seberapapun tinggi jabatan Anda, seberapapun banyaknya uang Anda, ya tidak boleh merendahkan manusia, bahkan disuruh sama kayak binatang, ya suruh menggonggong dengan arogannya seperti itu. Sekaligus juga saya sudah komunikasi dengan orang tuanya Ethan. Saya kepingin kuliahkan Ethan
sampai kuliah, lulus kuliah, sampai dia mau kuliah di luar negeri pun saya bayar. Tujuannya adalah satu, saya mau kasih lihat ke oknum ini bahwa anak yang Anda rendahkan, Anda hinakan hari ini, Anda suruh jadi kayak binatang, kelak jadi orang yang sukses, jadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang, jadi orang yang mempekerjakan, membuka lapangan kerja buat banyak orang. Di situ saya pengen kasih bukti ke Anda bahwa roda itu berputar, ya, jangan arogan seperti itu. Usai meminta siswa SMA sujud di depannya, pengusaha di Surabaya ini kembali jadi sorotan usai mengintimidasi seorang warga. Pacarin lo. Kasihan, emang arogan sih dari muka-mukanya juga muka-muka arogan guys, lihat. Dalam video yang beredar, pengusaha hiburan malam bernama Ivan tersebut tampak mengintimidasi dan menampang seorang pria berkacamata. Dengan nada arogan, Ivan mengancam pria tersebut untuk melaporkan dirinya ke pihak kepolisian. Biasanya kalau hiburan-hiburan malam ya nggak jauh beda dengan narkocoy, narkoboy, udah gitu kayak apa ya? Ya mafia gitulah, gangsteran guys. Ya orang seperti ini mah emang rada-rada sih biasanya ya. Dan mungkin ini adalah teguran dari yang di atas ya, Bang sama Allah, kalau orang kayak gini mah harus ya mendapat musibah seperti ini guys. Akhirnya kan tercuat ya. Gua mencari orang ini. Bagi yang tahu silakan hubungi gua, bisa di inbox di Twitter gua. Kalau lu mau jagoan, gua bukan so jago. Tapi gaya lu sebagai orang Tionghoa, lu bikin malu, ketengilan lu. Bawa-bawa preman ke sekolahan. Lu one by one sama gua, kalau lu punya nyali, kalau lu cowok. Gak usah dipisah, gak usah pakai polisi. Yang minta ampun baru lepas. Mau patah, belum minta ampun, lanjut. Mau mati, belum minta ampun, lanjut. Gak usah pakai polisi. Lu one by one sama gua. Kita habis melakukan rapat dengan Pak Maci Ahmad, selaku kuasa hukum saya, dan Pak Jainuddin, ya. Kita habis berdiskusi terkait perkara viral di Jawa Timur, Surabaya, di mana ada kejadian seorang anak manusia, ya ini anak ini kalau nggak salah masih sekolah ya, SMA ya kalau nggak salah ya, ini diperlakukan dengan menurut kami sangat biadab, ya, dihinakan, direndahkan martabatnya, disuruh menyembah, disuruh sujud, bahkan disuruh menggonggong layaknya seekor binatang anjing, ya. Kami sangat marah atas kejadian ini. Dan saya tadi pun juga sudah keluarkan statement, saya akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Supaya apa? Supaya berimbang. Akan jadi catatan atau jejak digital yang berimbang. Dengan adanya kejadian ini, sampai pelakunya mendapat hukuman yang setimpal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik ini. Sehingga apa? Ke depan, di kemudian hari, ini akan jadi catatan bahwa kalau Anda melakukan tindakan arogan seperti ini, konsekuensinya ada, punishment-nya ada, hukumannya ada. Gitu. Jadi saya dalam waktu dekat ini akan memberikan amanat. Yang pertama, saya akan memberikan amanat kepada Bapak Maci Ahmad SHMH untuk ke Komnas HAM dan Komnas Perlindungan Anak. Dalam waktu dekat ini beliau akan mendatangi Komnas HAM dan Komnas Anak, dan Pak Jainuddin SH akan berangkat ke Surabaya untuk menginvestigasi semuanya. Harapan saya satu dulu, ini akan menjadi catatan yang berimbang, sekali lagi berimbang, ya. Sekali lagi, ini sangat tidak bermoral, ya. Perilaku arogan seperti ini sangat tidak bermoral. Saya tidak ada yang menyuruh untuk bersuara. Saya bersuara atas rasa keadilan dan rasa kemanusiaan. Saya pun orang tua, saya pun punya anak. Saya nggak mau anak saya nanti mencontoh hal serupa di kemudian hari, atau anak-anak lain di seluruh Indonesia ini mencontoh bahwa lu kalau punya duit, lu jadi pengusaha, lu boleh intimidasi orang seperti itu. Itu sangat tidak dibenarkan, ya teman-teman semuanya, ya. Buat kalian semua adik-adik yang menonton tayangan itu, Om John kasih tahu, ya, itu tindakan yang tidak terpuji. Dan kami, saya John LBR, Pak Maci Ahmad dan Pak Jainuddin akan berjuang untuk menegakkan keadilan, ya, atas kejadian yang menimpa salah seorang anak ini, kalau nggak salah namanya Ethan. Bahkan nih teman-teman, saya perlu sampaikan juga, saya sudah mendapat telepon, ya, WA, ya, untuk saya berhenti bersuara. Saya pertegas, ya, saya pertegas. John LBR tidak bisa diatur-atur, dilarang-larang. Saya punya hak untuk bersuara. Ya, saya tidak ada punya kepentingan apapun di sini. Yang saya lakukan ini adalah bentuk rasa tanggung jawab moral saya sebagai seorang influencer juga
untuk bisa mengedukasi kita semuanya bahwa tindakan seperti ini sangat biadab dan tidak terpuji. Ya. Waduh, menurut kalian gimana nih? Setuju nggak dengan pendapatnya John LBF ya? Kali ini aku setuju dengan beliau ya, dengan membantu Ethan ya, bahwasanya ya seperti itu ya, dengan adanya kekuasaan, dengan jadi pengusaha, punya banyak duit, terus dia jadi berpuasa gitu ya. Nah itu kan tidak benar sekali ya. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.